Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Adrien Rabiot angkat suara tentang hasil imbang kemarin malam dan apa artinya bagi AC Milan musim ini. Rabiot diwawancarai oleh Sky dan dia memberikan komentar tentang reaksi pelatih serta hasil imbang melawan Genoa tadi malam. Berikut komentar sang gelandang disampaikan melalui Milan News. Saya senang berada di sini di Milan. Saya pikir kami bisa melakukannya dengan lebih baik, terutama di babak pertama. Tim ini memiliki banyak kualitas dan kami bisa melakukan yang lebih baik. Allegri selalu positif. Dia adalah pelatih. Dia harus menunjukkan bahwa dia percaya diri dan memiliki sikap positif karena ada banyak pemain muda. Ini tidak seperti kita pada pertandingan terakhir. Memang benar mereka memiliki pemain yang lebih kuat. Mereka memiliki lebih banyak kualitas dan skuad yang lebih dalam. Itu benar, tetapi kemudian kami bekerja keras dan dengan mentalitas yang kami miliki, kami dapat menantang mereka. Kami akan melihat pada apa yang terjadi pada akhirnya, tetapi kami juga memiliki kualitas. Saya tidak tahu, pada akhirnya orang-orang selalu mengatakan bahwa mereka yang bermain di kompetisi Eropa berada di posisi yang kurang menguntungkan, tetapi pada akhirnya memiliki lebih banyak ritme dengan lebih banyak kompetisi. Jika Anda menang, Anda positif, Anda memiliki antusiasme. Menurut pendapat saya, tidak mudah ketika Anda bermain seminggu sekali, karena beberapa orang bermain lebih sedikit, jadi kami harus menjaga semua orang tetap dalam kondisi baik. Kami bekerja keras, kami akan punya waktu untuk melakukannya lagi, tetapi itu belum tentu merupakan keuntungan. Ungkapnya. AC Milan kembali kehilangan poin krusial saat hampir dipermalukan Genoa di San Siro kemarin malam. Lanis mengutip Corriere della Sera yang melaporkan bahwa kemenangan melawan Hellas Verona dan Cagliari mungkin membuat Diavolo sedikit terlena, karena saat kembali ke San Siro, mereka justru hampir tunduk di tangan tim papan bawah seperti Genoa dan membuat posisi mereka semakin sulit mengejar Inter di puncak klasemen. Benteta tidak terkalahkan, Rossoneri sekarang telah mencapai 17 pertandingan yang merupakan hal pertama kali mereka ulang setelah sebelumnya diraih pada tahun 2004. Namun Milan selalu memiliki masalah yang sama. Mereka selalu kesulitan dan kehilangan poin saat menghadapi tim-tim yang di atas kertas levelnya di bawah mereka. Hal seperti ini terus terjadi sejak bertahun-tahun yang lalu, dan jika mereka mampu memperbaiki hal tersebut, maka bukan tidak mungkin performa tim akan lebih baik untuk musim kedepannya. Sekarang Milan berjarak 3 poin dari Inter dan jelas jalannya akan semakin sulit mengingat si ular terus bermain secara konsisten. Selebrasi Rafael Leao kemarin cukup mencuri perhatian setelah dia berlari ke bangku cadangan dan memeluk seseorang. Muncul berbagai pertanyaan mengapa Leo tidak merayakan gol penyeimbang tadi malam dengan selebrasi khas miliknya. Penyerang Portugal itu justru memilih untuk berlari ke arah bangku cadangan dan memeluk salah seorang rekannya untuk merayakan gol tersebut. News melaporkan bahwa Leo mendedikasikan gol itu untuk Yusuf Fofana yang digantikan pada babak pertama setelah tampil sangat mengecewakan sepanjang babak pertama. Gelandang Prancis itu bahkan melewatkan peluang besar di depan gawang dengan aksi konyol yang jelas membuat mental sangat jatuh. Fofana pun akhirnya meminta maaf di media sosial dengan pesan sederhana yang bertuliskan "Mi dispiace tanto" atau yang artinya maafkan aku. Namun pesan itu telah dihapus dari cerita Instagram miliknya. Leo pun ikut memberikan semangat dengan memberikan pesan serta foto bersama sang gelandang dengan tulisan "Bersama-sama saudara, tidak peduli siapa yang menantang kita", tulisnya. Inside Milan juga melaporkan hal serupa dan bahkan mereka membagikan video bagaimana Leo merayakan gol tersebut di akun media sosial X milik mereka. Berikut video perayaan dari Leo. Meski mencetak gol, tetapi Lorenzo Colombo menolak merayakan gol ke gawang AC Milan. Colombo menjadi salah satu pemain yang mencetak gol dalam hasil imbang di San Siro, dan setelah pertandingan dia diwawancarai oleh Dazan. Berikut komentar mantan produk Akademi Rossoneri itu disampaikan melalui Milan News. Ini sangat penting untuk perjalanan kami. Kami telah datang dari 4 pertandingan yang tidak terlalu positif dalam hal poin. Hari ini kami tampil sangat baik. Kami menunjukkan di depan stadion seperti ini bahwa kami dapat membuat perbedaan. Kami sangat dekat dengan 3 poin, tetapi pada akhirnya harus berbagi poin. Tidak mungkin. Saya lahir di sini. Itu adalah bagian penting dari hidup saya. Mereka membesarkan saya ketika saya berusia 5 tahun. Tidak akan merayakannya. Ini adalah stadion terbaik di Italia dengan warna-warna ini. Ketika Anda masuk, itu memberi Anda energi positif. Ungkapnya. Dio Lotito mengungkapkan bahwa Ruben Loftus-Cheek telah menolak untuk pindah ke Lazio. Lotito akhirnya buka suara tentang rumor transfer Ruben yang beberapa waktu terakhir dihubungkan dengan Lazio saat diwawancarai oleh TMW. Berikut komentar sang petinggi disampaikan melalui Milan News. Lazio akan melakukan apa yang diperlukan. Saya tersenyum karena saya sudah tahu apa yang akan terjadi. Semua ini didasarkan pada pelestarian klub. Saya tenang, klub ini tidak akan dijual dan tidak akan diskalakan. Kemudian orang dapat menulis apa yang mereka inginkan. Apa yang saya putuskan akan terjadi. Saya ingin mengklarifikasi tentang 2 pemainnya, yaitu Raspadori dan Loftus Cek. Mereka tidak ingin datang. Mereka dihubungi dan mengatakan tidak. Terima kasih. Ungkapnya.
AC Milan telah mengkonfirmasi bahwa Sampdoria telah mempermanenkan status André Koubis. Koubis menjalani debutnya dalam pertandingan pramusim melawan Chelsea yang lebih tampak seperti mimpi buruk baginya daripada suatu hal yang indah. Setelah performa tersebut, Sampdoria datang untuk meminjamnya dengan kewajiban bersyarat untuk membeli sang bek senilai 150.000 euro dan persentase penjualan kembali sebesar 50% untuk Rossoneri. Sekarang Milan telah mengeluarkan informasi terbaru tentang mantan bek muda mereka itu, bahwa Sampdoria telah resmi menebusnya secara permanen. Berikut pengumuman dari Diavolo. Milan mengumumkan bahwa mereka telah menjual secara langsung pesepak bola André Koubis ke UC Sampdoria. Berharap André mendapatkan pengalaman terbaik untuk kelanjutan karir profesionalnya, ungkapnya. Fikayo Tomori dipastikan akan absen melawan Fiorentina karena pada pertandingan melawan Genoa lalu dia mendapatkan kartu kuning. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Tomori selalu hampir mendapatkan skorsing karena telah mengumpulkan beberapa kartu kuning. Pada akhirnya, dia harus absen pada pertandingan tandang melawan Fiorentina setelah sebelumnya melawan Genoa dia menerima kartu kuning jelang berakhirnya pertandingan tersebut. Meskipun begitu, dia akan mendapatkan waktu untuk beristirahat setelah sebelumnya selalu menjadi andalan bagi skema 3 bek milik Massimiliano Allegri. Tapi sekarang permasalahannya, siapa yang akan menjadi ganti posisinya dalam lini pertahanan AC Milan pada pertandingan berikutnya. Tony De Winter tampaknya menjadi kandidat utama untuk menggantikan peran Tomori. Terlebih tampaknya dia telah cukup nyaman memainkan peran tersebut. Jika kedalaman skuad Milan lebih baik, mungkin dia akan bersaing, tetapi sekarang tampaknya bek Belgia itu akan menjadi starter pada pertandingan melawan Fiorentina. AC Milan akhirnya kembali mendapatkan tambahan tenaga untuk pertandingan melawan Fiorentina. Setelah mencetak 2 gol melawan Hellas Verona, Christopher Nkunku justru harus menelan pil pahit karena dia terpaksa absen dalam pertandingan berikutnya akibat mengalami cedera pada pergelangan kaki, memaksanya untuk beristirahat dan pulih. Namun Milanus melaporkan bahwa setelah menjalani latihan secara mandiri selama 1 minggu terakhir, sekarang Nkunku telah ikut berlatih bersama rekan satu timnya di Milanello hari ini. Dia telah mengikuti latihan bersama rekan-rekannya yang tidak diturunkan pada pertandingan melawan Genoa, sementara pemain lain yang menjalani sesi pemulihan. Besok malam Milan akan kembali bermain dan sekarang mereka justru harus berpergian ke Florence menuju kandang Fiorentina. Sehingga diharapkan Massimiliano Allegri dapat melakukan rotasi pemain agar semua pemain dapat menit bermain yang cukup. Mike Mignon marah dengan penalti yang diberikan wasit kepada Genoa menurut sebuah laporan. Kehilangan poin di kandang melawan Genoa jelas memunculkan kekecewaan besar, terutama bagi Kapten Diavolo. Jadi insiden yang melibatkan Davide Bertesaghi yang menyebabkan penalti di menit-menit akhir membuat Mignon menjadi sangat frustasi dengan keputusan sang wasit. Sebagai seorang kapten, dia memiliki hak untuk berbicara kepada sang wasit, tapi wasit justru memberinya kartu kuning setelah cara bicaranya dinilai tidak pantas. Azam Prancis pun menunjukkan video saat Mignon menghadapi wasit melalui akun media sosial X milik mereka. Di sisi lain, calciomercato.com pun juga melaporkan bahwa kiper timnas Prancis itu masih melancarkan berbagai kata-kata setelah ditiupkan peluit panjang saat dikawal keluar oleh Adrien Rabiot.